four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tidak sedang mereview sebuah barang karena kita bukan sales. Lebih tepatnya lagi tidak mereview. Jadi lebih ke pengen ngasih tau aja cara menggunakan treadmill merek Kinetic 12P. Semoga nggak salah ya. Nih kita sebelum menggunakan alat itu kita harus baca buku panduan ya. Kan nanti dapat tuh buku panduannya ya. Oke guys, biasakan membaca literasi ya. Membaca itu penting supaya apa? Supaya alat yang kita mau gunakan baik terawat, awet gitu. Nah, seperti ini barangnya ya. Nah, oh ya guys, di sini disediakan buku manual lagi. User manual, bener ya, panduan pengguna maksudnya. Ada versi bahasa Inggrisnya jika memang bisa paham bahasa Inggris. Nah, ini versi bahasa Indonya. Kita harus membaca instruksi keamanan ya, ini penting sekali ya. Itu direkomendasikan untuk yang di atas umur 35 tahun atau yang punya riwayat penyakit, itu harus ekstra hati-hati itu ya, bisa dibaca ya kan. Terus ini perhatiannya terus dibaca, itu penting karena kebanyakan ya, mayoritas Indonesia kan bukan dibilang malas membaca, cuman pengen instannya aja gitu ya, nggak, lebih senang prakteknya daripada teorinya, betul? Iya. Nah, ini banda-bandanya ya, kunci-kuncinya ya. Nah, ini cara pasangnya nih. Kemarin pas barang datang sama orang salesnya, dipasang lah kalau punya kami. Pasangin lah ya. Tuh, langkah-langkahnya. Terus ada balik lagi. Nah, ini metode coloknya yang aman ya. Pelistrikannya harus colokan yang metode grounding. Supaya apa? Supaya ketika terjadi konsleting itu dia aman. Ayo. Apalagi kak? Nah, aku lagi mau ngebahas yang ini lah, say. Adalah dia punya program tes fat ya. Tes kadar lemak tubuh. Ya nggak sih? Nah, kan dia punya program itu ada P1 sampai P15 ya, tuh. Bisa dilihat di sini P1 sampai 15 dengan tingkat speed yang berbeda. Ini ada nih tingkat speednya di sini. Kemarin aku udah baca ya. Bentar. Tingkat speednya. Nah, aku pernah nyoba tuh awal kan, untuk awal kita pakai P1 lah. P1 dia punya speed di awal itu 2. Dari 2 sampai 4 itu masih walking alias berjalan santai. 4 masih bisa jalan agak cepat sedikit. Nah, terusnya itu udah model lari dari 5 ke atas. Kalau menurut saya yang berusia 35 tahun ya, itu baru berasa larinya tuh speed ke 6. Kalau saya normal, tidak ada penyakit riwayat lainnya. Dengan usia 35 tahun speed 6 tuh baru speed 7 tuh baru berasa lari, 6 masih jalan cepat. Nah, ini programnya kalau saya awal pakai P1 tidak diganti-ganti, ngikutin yang ada di program kinetiknya. Habis P1 udah naik tuh, coba P8. P1 seminggu dulu. Pemula kan, untuk jajal kan, penyesuaian tubuhnya. Terus P8 coba tuh, P8 itu berasa enak tuh ya. P8 tuh kita pakai tuh kurang lebih 2 kali lah ya. 2 kali pakai. Itu emang karena saya ini juga pakai pola makan yang dijaga, itu berat badan lumayan turun 3 kilo ya. Kalau saya itu, kalau yang lain ya kan harus dijaga juga pola makan dong. Buat apa kita bakar pembakaran kalori lemak kalau kita makan yang nggak dijaga? Ya nggak sih, tetap aja kita ngeluarin terus kita masukin lagi itu lemak-lemak, sama aja bohong kan.
Nah, bahas yang tadi. Ini ada pengaruh juga ininya ya. Tuh. Di sini. Kalau yang program tes kadar lemak tubuh saya bahas nih. Mungkin ada yang masih bertanya karena saya cari di YouTube tidak ada yang bikin konten ini, jadi saya buat sajalah. Tes kadar lemak tubuh ya kan. Kita ambil program FAT. Nanti kita lihat kebarengan langsung, kita baca dulu bukunya karena kan sebelum menggunakan alat kita harus baca dulu. FAT itu apa? Mode tes kadar lemak, ya kan? Nah, nanti dia muncul 1, 2, 3, 4. Seperti ini dulu ya. Oke, kita langsung ke barengan dulu ya. Dibantu sama kameramen. Ayo. Oke guys, sebelum menggunakan alat tuh jangan lupa disambung ke aliran listrik. Terus ini jangan lupa dinyalain ya. Ini bagian power on off-nya. Ini kalau nggak salah kalau yang hal-hal urgent dia ada di sini tombol kecil. Nah, ini ya. Kita nyalakan. Terus sebelum menggunakan itu kita karena pemula itu berdirinya jangan di sini ya guys, di sini. Harus menggunakan sepatu. Ini belum pakai sepatu dulu ya. Lagi nggak bahas merek sepatu apa, pakai sepatu yang enak dipakai. Kalau bisa yang ada memory foamnya, memory foam gini. Supaya apa? Supaya enak kita langkahnya ya nggak sih? Ada teknologi memory foam supaya nggak sakit. Yang untuk lari sama jalannya. Yep. Nah, sudah kita pakai, jangan lupa berdoa, baca bismillah. Dan untuk pemula, ini aku ambil contoh aja ya, jadi nggak pakai celana training. Karena terlalu ketat. Iya. Jadi pemula itu harus ingat ya, posisi kaki tuh jangan langsung di sini. Kebanyakan orang tuh di sini, itu salah. Di sini, ya kasih relnya dulu. Kemudian baru kita pasang ini. Ini tuh ada kegunaannya, bukan asal jepit. Kalau untuk pemula, ingat jangan sombong ya. Kita harus pakai ini kalau untuk pemula. Tapi tidak juga nggak pemula nggak pakai ini. Lebih baik kita menggunakan ini sebagai safety kita sendiri, keamanan kita sendiri. Ya enggak guys? Gunanya apa? Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apa kita maaf ya, walaupun sudah jadi apa sih, bukan pemula lagi, manakala ada takdir kan, iya, manakala takdir kan terjadi, mana kita tahu. Jadi ini kalau misalkan tidak apa-apa, pingsan atau lelah atau tiba-tiba kurang dehidrasi lah ya intinya. Iya. Ini ditarik nih, bukan, maksudnya kalau udah dipakai ke baju gini, ketika terjadi apa-apa dia akan narik secara otomatis, Dan dia akan mati. Nah, mati mesinnya seketika. Jadi kita sambung lagi karena kita mau mulai. Jadi kita sambung dulu ya. Jadi mati mesin ininya. Mesin ininya mati. Jadi tidak lari lagi. Ininya akan berhenti ya. Ininya akan berhenti. Nah, ininya nanti akan berhenti, dia pasti otomatis. Karena kalau nggak pakai ini nanti dia akan ngegulung terus bahaya kan kalau terjadi kita kegelidak gitu kan, gulung-gulung gitu maksudnya kan. Jatuh ke belakang. Nggak karu-karuan lah. Oke, kita mulai ya guys. Kita pakai program di sini. Sorry, ulangi deh. Kita pakai program. Nah, ulangin ya dari awal ya. Kita pencet program. Kita di sini muncul kan. Ya tadi saya sudah bahas. Dia tuh Kinetic P12 ini punya program sampai 15. Bisa dilihat ya. Tuh kan, ada 15. Nah, nanti dia muncul ini program yang bakar lemak tadi, yang fat tadi. Nah, di sini ada tulisan tadi speed yang tadi kita bahas kan. Nah, yang tadi kita bahas tadi yang program fat. Kita tinggal diedit aja lah. Nah, program fat ini kan ada speednya tuh, dia punya speed 1. Kita baca di sini. Wow. 1. Nah, 1 di sini untuk pria. Ya kan? Untuk pria. Ya kan? Tadi bingung aja. Wanita 0, pria wanita 0. Gimana sih?
Umur. Oh, jadi gini saya. Oke, mulai. Ini ada speed 1. Speed 1 di sini. Nanti di sini kita pilih. Kita pria atau wanita. Ya kan? Kita kalau kita kan wanita, pilihlah sini speednya di tombol speed ini ya. Air speed ini kita pencet 0 atau 1 pilihannya. Nanti kita pilih 1 ya kan. Kita jajal nih saya. Start ya. Tambah. Nah, ini dia akan muncul speed di 0,8. Mengapa demikian? Ini kita ketika kalau ngebahas dari jenis kelamin, ya kan? Untuk bakar lemaknya dia hanya mode santuy. Ini mode santuy banget, bisa lihat nih. Speednya itu jalannya kayak yang mungkin kalau saya kan memang tidak terlalu gemuk ya. Jadi pas jalan tuh benar-benar yang tuh bisa sambil senandungan kita tuh nyanyi senandungan gitu. Oh, di sini juga ada nyanyinya. Ya di sini bisa pasang kabel buat nyolokin ke handphonenya. Nanti keluarlah suara di sini. Oke. Ya. Nah ini masih udah santuy. Kayaknya sampai kita mau berapa menitnya, ya kan? Karena kita mau coba-coba, udah kita stop dulu ya. Oke. Kita lanjut ke stop dulu aja, pause dulu. Bahas lagi nih, mungkin yang duanya nih ya. Kita pencet ini mode, ini kan masih 1. Kita pencet mode, muncullah 2 kan, 2 sini kita lihat dari patokan umur, ya kan. Sini akan muncul 25 ini kisaran usia 10 tahun sampai 99 tahun. Wow. Kita jajal ya, kita play ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa dia punya program? Apakah masih 0,8? Oh dia masih 0,8 ya. Kenapa dia masih 0,8? Oh ya guys, di sini ada sensornya ya guys, di sini nih guys. Nah itu jelek lagi, ulangin sini. Dari sini aja ya. Oh ya guys, ulangin. Oh ya guys, di sini dia punya ada sensor ya guys. Ini sensor ngebaca sidik jari. Serius. Ini nanti ketika kita pegang gini, ya kan, dia akan Harus dua-duanya dipegang ya. iya. Nanti dia akan muncul nih karena masih jalan santai banget. Oh tuh kebaca ya guys. Oh tuh kebaca. Pulse itu detak jantung kita. Nah, dia muncul tuh 75 ya. Pulse. Mohon maaf kalau salah baca. Nah, pokoknya tulisan pulse itu dia ngebaca detak jantung kita ya. 78. Itu normal, normal. Nah, sebelah itu tulisan itu kalori. Kalori itu yang udah kita buang ya. Berapa kalorinya ya. Nanti dia muncul setelahnya. Ingat aku sih gitu ya. Kita jalan udah hampir mau 2 menit. Ini masih fat program yang nomor 2 ya. Speednya masih di 0,8 ya kan. Ini mungkin tetap sama karena ini jatuhnya apa ya, bakar kalori. Jadi mungkin di sini time-nya random, sesuka kita mau kapan diberhentikannya sih, seperti itu ya. Karena di sini nggak ada keterangannya guys, ya kan. Nah ini tuh referensi dari BMI-nya ya. Kita tuh berat badan berapa? Nah ini kurus, normal, kelebihan, beban, atau fat, gitu. Maksudnya apa nih? Lebih dari 30 menurut dia apa? Oh ya guys, mesin ini akan berhenti tuh guys. Lebih dari 10 menit nggak dipakai. Emang saya jajal ya. Kalau udah 10 menit dipakai, kita tinggalin, ini dia akan mati. Coba tinggal. Dia akan mati, mesinnya otomatis mati. Tapi saklar yang on off tadi masih nyala, masih dalam keadaan on ya. Tapi dia akan otomatis mati. Yang di layar LED-nya. Nah, di sini tuh ada tadi P3 juga ya, dia ngukur dari tinggi ya. Kalau untuk 170 cm itu kisaran 100 sampai 240 cm. Itu apa ya, coba kita jajal ya, ini pasti penasaran kan. Ini kita pause aja ya, Pak. Oh ya, di sini ada tombol
tombol speed kecepatan kurang, terus yang kanan ya. Kalau ngurangin jadi nggak ribet ke layar, jadi langsung begini aja biar Apalah ini? dekat. Nah kalau yang ini tombol sebelah kiri ada buat mulai sama stop ya kan. Nah mulai sama stop di sini, bisa stop, nah bisa dari sini. Nggak mesti dari sini ya. Iya. Ribet. Pause lagi. Udah. Kita modenya tadi 2 udah. Nah, ini 3 nih. Ini 3 ini dia Widih. 170 ya kan. Ini dia muncul 170 itu berarti kisaran tinggi dari 100 sampai 240 cm. Coba kita play ya. Wah. Play. Guys, ini emang berawal dari 0,8 dulu kali ya guys, ya kan? Kita kan lagi cari tahu nih, lagi menganalisa. Coba tolong komen ya yang udah senior ya. Ini emang nanti dia akan 0,8 terus apa akan berubah speednya? Atau emang 0,8 terus kita ngaruh di temnya. Oke guys, kedengeran nggak suaranya? Guys, jadi kalau mau pakai tread, oke guys, jadi kalau menggunakan treadmill yang baik itu di sini jalannya kita harus stabil di sini, jangan kita di sini karena terlalu jauh jarak tangannya, atau jangan di sini itu kan ada juga nih, itu terlalu bahaya. Bisa kita harus stabil sejajar dengan tangan. Nah tangan ini kelihatan mamanya, di sayang. Kata tangan mamanya. Nah sejajar dengan ini ya. Jadi posisi badan itu tegak, terus sejajar dengan ini ya. Nah, jangan dibikin kayak cantik-cantik gini, nah, bahaya ya. Kita sedang olahraga, tidak cari yang nggak selamat, harus selamat ya. Jadi seperti itu, jangan buat kejauhan. Ini kejauhan. Jadi kita harus hati. Oke? Nah coba tarik itu warna merahnya, apakah dia berhenti? Hah? Tarik warna merah. Oke kak. Kita jajal ya. Kita menarik warna merah ini. Kita lagi jalan, terus kan mana salah dehidrasi atau pingsan ya. Terus kan misalnya ada apa-apa gitu, aduh capek, tiba-tiba dia akan mati tuh mesinnya, mati dia di situ. Mati. Ke videonya. Mati. Kita colok lagi. Hanya Tapi balik dari 0. 0. Kita jalan. Masih aman ya. Iya. Ini di sini di stand itu tujuannya ya kan tadi udah 0,1 apa berapa itu udah berapa kilonya. Tujuan di sini misal udah sekilo, udah 1 kilometer, di sini termuncul 1. Kalau 0,1 belum 1 kilometer. Terus guys ini ketika sudah tidak digunakan, tidak angkat, lumayan berat kalau kata saya. Tuh kita dorong sini sampai bunyi, harus sampai bunyi klik. Supaya dia nanti dia akan ketahan gini nih modelnya, dia ngelok di sini tuh kan, tuh dia akan ngelok tuh ya, beda tuh hidroliknya akan kekunci ngelok. Nah kalau mau dipakai lagi kita tinggal tinggal tendang bagian yang ini ya. Ini kan settingan ini masih manual ya, manual. Ini kalau kita mau setting jalanannya permukaannya rata kayak tadi, di sini taruh ininya bautnya. Terus kalau mau agak nanjak dikit di sini. Terus kalau mau nanjak dikit di sini. Nah ini kayak tanjakan banget. Kita pindahin sini. Karena saya maunya model rata jadi saya di sini saja. Cara pindahinnya gampang, cukup di sini. Pindahin aja, misalnya pengen yang nanjak, pengen agak nanjak ya, pindahin sini. Tuh, dia sistemnya masih manual. Kalau yang bukan merek tipe tertentu ada yang sudah otomatis dari segi nanjak atau itunya di bagian programnya. Oke, jangan lupa sebelahnya juga dipindahin. Iya, maksudnya cuma sebelah doang. Ya, kalau mau nanjak gitu. Nah, itunya kelihatan.
Oke guys, jangan lupa untuk perawatannya. Ini harus sering dikasih oli nih di pinggir sini. Nah tuh, di sini nih, kelihatan habis. Dioliin sininya. Setahun sekali diolin, ada dikasih oli gratis sama abang tukang itunya kan, dari pihak kinetiknya nih, dioliin kanan kiri setahun sekali supaya enak ininya, pelapis karpetnya ini. Oke, harus dijaga. Kalau habis digunakan dibersihin ini guys pakai tisu basah. Oke guys, sekian dari kita tentang ngebahas gimana kita saling berbagi ilmu aja. Yang merasa udah senior mohon di komen dong biar saya juga tambah pengetahuannya ya. Kita saling berbagi. Oke, kita walaupun kita nggak harus di rumah sih. Oke guys, kita itu harus menjaga kesehatan ya guys ya. Minimal olahraga seminggu sekali, kalau enggak seminggu 3 kali bagusnya. Jaga kesehatan, jaga jantung kita. Oke, salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum. Oh ya guys, kalau udah nggak digunakan tolong dicabut ya, dicitekin tombol yang tadi power on off dan jangan lupa dicabut. Oh ya, ini buat tambah sedikit buat naruh botol minum. Tapi walaupun dalam keadaan olahraga, alangkah baiknya ketika mau minum itu harus keadaan stabil dulu, jantungnya tidak lagi berdetak kencang. Bagusnya ya, lebih bagus itu karena tidak terjadi tersedak ke paru-paru. Terus duduk, minumnya terus duduk supaya apa? Supaya lambung, maaf ya, kebanyakan orang kan kalau habis olahraga itu otomatis dia akan spontan tuh, dia yang namanya minum sambil diri itu mohon maaf ya, itu sebenarnya lebih bagus tuh duduk supaya apa? Supaya tidak terjadi kram perut ya kan. Terus udah gitu intinya lebih ke saluran pencernaan lebih sehat ya kan, tidak terjadi ke arah organ-organ dalam tubuh juga tidak terpengaruh. Jadi usahakan kalau habis olahraga duduk dulu, jantungnya stabilin dulu, jangan sampai berdetak kencang. Beberapa menit kemudian baru minum. Bagus air hangat karena supaya peredaran darah lancar, jangan air dingin. Dan kalau air dingin itu kan ke lambung ngaruh ya kan, biar nggak freeze gitu. Jadi kalau minum tuh duduk juga. Terus kalau apa ya, ini kan kita saling berbagi ilmu gitu. Nah ini kita nggak tahu nih untuk tipe ini itu dia punya penggunaan dayanya berapa watt. Coba di komen ya yang tahu ya, karena kalau kata salesnya bilangnya sih kecil, bilangnya kecil tapi nggak tahu tuh berapa. Coba tolong bantu info berapa watt ya penggunaan listriknya. Udah itu aja sih kayaknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. 3, 2, 1.